Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul di channel saya. Kali ini saya bikin segmen baru namanya Old But Gold. Baru emas, tua tapi emas. Saya sengaja bikin segmen ini sebenarnya untuk mengisi aja konten saya. Jika saya nggak punya mainan baru, saya isi dengan mereview atau mengulas mainan-mainan lama saya, koleksi lama saya yang ada di lemari. Walaupun nggak banyak sebenarnya, hanya beberapa, mungkin bisa menjadi hiburan tersendiri bagi teman-teman untuk bernostalgia dengan mainan-mainan lama saya. Jadi kita mulai saja dengan mainan pertama. Ini termasuk koleksi saya yang paling tua. Ini adalah SHF Kamen Rider Kuga. Dulu masih pakai kata Mas Rider Kuga, Mighty Form untuk judul officialnya. Ini termasuk SHF tahun-tahun awal waktu dibikin dulu. Kita lihat box dari depannya. Dulu semua seperti ini, semua warna abu-abu silver kayak gini. Ada potret dari karakternya Kuga dengan sweet live actionnya. Jadi nggak seperti ini figurnya ya, bagi yang belum tahu. Figurnya agak beda sedikit bentuknya, tapi nanti kita lihat. Ini ada penjelasan apa itu SHF. SH Figure Arts ini namanya. Ini di bagian depan ada kayak gini, semacam promo 10 tahun Heisei Rider kayaknya sih. Ini waktu zaman Decade ya, zaman Decade. Ini ada tanggalnya, tahunnya di bawah, 2009. Cukup tua, 10 tahun yang lalu kira-kira. Saya belinya mungkin sekitar 8 tahun lalu. Saya sebenarnya jadi kolektor belum terlalu lama, karena saya baru mulai koleksi mainan sejak punya kerja, karena dulu begitulah, kurang mampu gitu. Sekarang pun masih kurang mampu, cuman sempat aja beli figur. Ini kiri bagian sampingnya ada Kuganya di sini, Mas Rider Kuga. Di belakang ada potret karakternya, pose-pose aksinya, heroic action beserta Kuga jempol, Mas Jo Odagiri. Di bawahnya ada Tamashii Nation, legal staffnya. Sebelah sini juga sama, Mas Rider Kuga. Bagian atas windownya lanjutan. Ini banyak bintik-bintik. Ini bukan boxnya, ini bekas cat waktu rumah saya lagi direnovasi. Ini lupa saya tutup di atas lemari semua boxnya, jadi kena cat gitu. Jadi seperti ini. Di bawahnya ada legal staffnya. Kita buka dulu ya. Figurnya udah saya keluarin, karena memang saya tipe orang yang majang figur di lemari kaca di etalase, sedangkan boxnya saya simpen. Kita buka ya. Kita buka. Oke, singkirin ini. Jadi dalamnya seperti ini. Ada aksesorisnya, ada tangan-tangannya. Ada beberapa. Nanti kita lihat ya. Di belakangnya ini ada instruksinya. Saya nggak pernah buka semenjak beli. Terus ada ini box semacam karton aja untuk melapis belakangnya. Oke. Saya kembali lagi dengan figurnya ya. Oke, ini dia Kuga beserta aksesorisnya yang udah saya jejer. Kita lihat aksesorisnya dulu, tangan-tangannya. Kita dapat 2 tangan menggenggam. Ini untuk naik motor Trade Chaser. Kalau kalian beli, kalian punya. Kita lihat tangannya aja. Ini walaupun jadul, tapi detailnya udah cukup bagus banget untuk ukuran mainan 10 tahun yang lalu ya. Ini udah bagus. Terus kita singkirin langsung. Kita lihat ini action pose hand. Tangan marah. Tangan apa ya kira-kira namanya? Kalau ini tangan mencengkram. Oke. Terus tangan mengepal 2. Tangan mengepal. Terus yang paling penting dari aksesoris Kuga adalah jempol. Yang paling penting, nggak ada ini rasanya Kuga nggak lengkap. Harus punya ini Kuganya. Terus 2 di mainannya. Udah aku pasang, udah aku posein gitu dari lemari, jadi aku keluarin aja langsung. So, kita lihat dulu figurnya dari dekat. Ini dia Kuga jadul.
Kuga jadul, Kuga tua SHF jadul. Kita dekat. Ini kepalanya masih cakep, masih bagus banget. Lihat detail mulutnya masih bagus, detail mata majemuknya juga bagus, tanduknya mas. Kita lihat di sini ada telinganya, cuman memang ada ini bekas anunya, terus muter. Cuman memang kepalanya rada-rada kecil, rada-rada slim, mungkin lebih mirip Agito kali ya. Karena kan Kuga sebenarnya tanduknya nggak gitu lebar, sebenarnya nggak gitu tinggi, kayak gini. Tapi secara detail udah bagus banget ini. 10 tahun yang lalu ya, dibanding yang sekarang kan ini udah jauh lah istilahnya. Kita dadanya, ini masih bagus, masih kece. Dengan detail-detail tulisan gronggi-grongginya. Armornya masih mengkilap. Bagian sini pun ada tulisan gronggi lagi, detailnya ini masih kelihatan. Ini memang warnanya udah beda, agak pink, beda sama ini yang terang. Terus kita lihat tangannya, bahunya ini, shoulder padnya, tangannya ini agak kepotong di sini untuk join ya. Mungkin sekarang udah enggak. Ini masih kepotong tangannya. Kita lihat arkelnya, beltnya, rider beltnya. Masih ganteng banget, masih cantik, masih detail banget. Kelihatan banget sampai di dalam. Ini sampai sini masih ada logo-logonya. Ke belakang polos saja. Ke kakinya, lututnya ini, kakinya. Nah, ini yang membedakan SHF jadul rilisan kedua dan yang SS yang baru, apa namanya, apa, saya nggak bisa sebut, saya nggak tahu nyebutinnya, SS lah ini. Jadi ini masih pakai diecast, masih besi, ini masih pakai besi, jadi solid banget figur ini untuk di pose berdiri atau action pose lainnya ya, masih bagus. Kita ke belakangnya dulu. Belakangnya ini masih lanjut lagi tulisan grongginya. Ini belakangnya masih mengkilap. Sayang saya punya udah luntur setengah, nggak tahu efek panaskah di dalam lemari etalase atau gimana. Ini udah pudar sebelah, ini masih terang. Jadi itulah Kuga old secara detail. Sebenarnya kalau kalian mau koleksi Kuga yang jadul pun bisa, masih banyak yang jual di marketplace. Yang second yang bekas masih banyak yang jual, masih bekas mulus. Dan Kuga ini termasuk lini yang lumayan lengkap banget malah untuk form-formnya, mulai dari growing form yang putih, mighty form, dragon, Pegasus, yang lain-lain sebagainya, termasuk racing formnya juga lengkap, bahkan sampai ke ultimate Kuga, bahkan ke ultimate racing pun ada. Jadi kalau kalian suka Kuga, kalian berat untuk mengoleksi yang seri terbaru, pengen yang klasik aja, nggak masal dengan proporsi yang agak kurang bagus, bisa koleksi ini dan lebih murah juga tentunya. Sekarang mungkin sekitar 300 ribuan lah, 200 lebih lah untuk SHF Kuga seperti ini. Bahkan bisa dapat yang box coklat pun, yang limited pun dengan harga-harga segitu. Tapi dengan catatan itu adalah barang second dan bekas. Oke, saya bahas dulu sebenarnya untuk proporsinya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, proporsi Kuga ini nggak gitu bagus, tidak tidak humanoid banget. Dia agak-agak kurus dan aneh, termasuk lehernya ini. Lehernya agak tinggi jenjang, tangannya agak kurus, kakinya kurus. Dibandingkan rilisan terbaru sekarang, ini jauh dari segi proporsi sebenarnya. Tapi untuk koleksi bagus lah. Kalau saya sih anggap ini bentuk dari proporsi badannya, ku anggap seperti versi manga, versi komik dari Ishimori, kreator dari Kamen Rider sendiri. Karena bentuk di komiknya pun dia bikin agak-agak kurus gitu untuk Kamen Ridernya. Oke, kita pindah ke artikulasi. Artikulasinya untuk kepala. Untuk kepala ini dari dulu SHF memang udah terkenal artikulasinya lumayan bagus. Jauh ke bawah, ke atas juga jauh. Kalian bisa pose keren,
Bahkan begini pun udah keren sebenarnya. Untuk foto-foto pun keren. Bisa muter. Terus kita ke bahunya. Ini apa? Shoulder guardnya bisa lepas sebenarnya di sini, bisa dipasang kembali. Ini nggak ganggu artikulasi. Jadi ini ada butterfly joint sedikit. Nggak seperti yang sekarang mungkin lebih jauh ke depan lagi atau ke belakang, tapi ini udah ada sedikit. Udah membantu pose-pose kerennya rider. Terus kita lihat tangannya naik segini aja, nggak bisa dipaksa lagi. Nanti patah joinnya. Ada bicep swivel di sini, muter di sini. Terus join sikunya ada double jointed, twister lepas, double jointed tapi cuman sampai segini aja. Terus tangannya ini bisa diputar dan ada join di sini, jadi bisa dimanipulasi aja mau ke atas, ke bawah atau ke kanan dan ke samping. Seperti itu. Ini kita bisa pasang lagi kok. Gampang kok pasang ini. Nah, gitu. Oke. Kita ke bagian perut. Bagian perut ini artikulasinya juga udah cukup bagus. Ke depan segini, ya walaupun nggak gitu jauh, segini. Ke belakang lumayan. Ke depan, ke belakang lumayan lah. Untuk figur-figur jadul, ini bisa muter. Artikulasi perutnya bagus. Kalian bisa pose-pose keren juga dengan artikulasi perut ini. Sisa cari angle-nya aja yang keren. Terus bagian kaki, bagian paha ini kita bisa split segini, maksimal segini. Ini ada joinnya, ada di sini cutnya, tie cutnya bisa muter. Terus bisa segini kakinya ke depan, maksimal ke belakang nggak jauh, segini aja mentok. Kita lihat lututnya bisa double join, dan kita ke ankle-nya yang diecast itu, yang sekarang udah nggak ada lagi yang SAF yang pakai diecast seperti ini untuk mengurangi biaya produksi katanya dulu. Ini ke belakang, ke depan, jauh, ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk mainan jadul ini udah bagus banget untuk dikoleksi bagi kalian yang nggak masalah dengan proporsi, ya. Jadi ini dia Kuga udah saya pose. Jadi dengan begitu kita lihat dulu tingginya Kuga berapa. Kita bandingkan sama mainan-mainan lain ya. Ada beberapa. Ini tingginya sekitar 14 cm hingga ujung tanduknya. Terus dari incinya dia sekitar 6 inci. Kita bandingkan dulu tingginya dengan mainan lain sebagai perbandingan. Yang mau tahu aja, kita ambil Marvel Legend. Ini Marvel Legend itu juga sekitar berapa? Kita lihat ya. Dia sekitar 6 inci lebih, 6 inci setengah, 6,5 inci lah. Dan ini adalah McFarlane Toys DC Multiverse. Ini lebih besar lagi, 7 inci. Jadi begitulah ulasan saya tentang SHF Mask Rider Kuga, Kamen Rider Kuga yang jadul, yang old, yang klasik, tapi masih tetap keren, masih layak dikoleksi, dan tentunya lebih murah dari figur SHF yang lain. So bagi kalian yang berminat, boleh langsung cari-cari di marketplace, atau teman-teman yang mungkin rindu dengan figur yang udah dijual atau pernah punya dan hilang, atau dari dulu pengen tapi nggak tahu di mana mau beli, boleh cek marketplace kepercayaan Anda. Banyak yang second yang murah bisa Anda dapatkan. Oke, sekian dulu segmen Old But Gold saya. Kita ketemu di segmen lainnya, mungkin bahas mainan baru lagi atau bahas mainan lama lagi kalau saya belum beli mainan baru.
Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah subscribe, yang mau komen, yang berikan saran dan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.